Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini merupakan penjelasan dari Mr. Q atau Mr. Kodari. Lagi-lagi Mr. Q, teman-teman. Setelah kemarin Mr. Q ini melawan 5 orang para pembenci Presiden Jokowi dan memberikan semacam pelajaran-pelajaran penting kepada para pembenci ini, teman-teman ya, terkait analisisnya yang omon-omon, terkait dengan harapan-harapan mereka yang halu dan super halu. Sekarang Mr. Kodari kembali memberikan pandangan yang sangat jenius, yang sangat spektakuler kepada kita semua terkait dengan strategi-strategi politik dari para pembenci ini untuk mengacaukan dan mungkin membuat stabilitas politik ini tidak baik, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan memang sesuatu motivasi yang kelihatan sangat nyata. Nyatanya itu dilakukan karena dua hal. Pertama, karena marah pada Pak Jokowi, karena dinamika politik yang terjadi pada 2024. Yang kedua, sebetulnya kan cari celah untuk masuk ke Pak Prabowo. Jadi sebetulnya ya tetap mau juga menjadi bagian dari kekuasaan juga. Tuh, jadi semua cara itu semua topik itu dieksplorasi lah. Namanya juga usaha. Tetapi ya kan? sekali lagi kalau kita review ke belakang, tidak kurang-kurang dari jawaban-jawaban yang membantah semua gerakan-gerakan tadi. Tadi malam misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan keakraban yang sangat kental dengan kegiatan makan malam bersama di restoran Pelataran. Pak Hasyim Joyo Hadikusumo itu adiknya Pak Prabowo, teman diskusinya Pak Prabowo, pengusaha besar kita, itu juga sudah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jokowi tahap 2. Jadi jelas bahwa ini adalah keberlanjutan Pak Jokowi, dan ketika beliau mengatakan ini pemerintahan Pak Jokowi tahap 2, rasanya tidak mungkin ya Pak Jokowi itu dilepaskan dari pemerintahan Pak Prabowo. Saya melihat ya bukan mustahil nanti Dewan Penasihat Presiden ya itu akan diisi oleh Pak Jokowi di dalamnya, karena walau bagaimanapun pengalaman Pak Jokowi dalam memimpin Indonesia 10 tahun, lalu pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota, itu suatu kualifikasi yang sangat langka ya. Bahkan boleh dibilang pada hari ini manusia satu-satunya yang pernah wali kota, pernah gubernur, pernah presiden. Ya itu ya Pak Jokowi. Jadi kalau ada sosok yang paling paripurna dalam menjalani proses pemerintahan di Indonesia ini ya namanya Joko Widodo. Dan Pak Jokowi tidak pernah kalah dalam pemilihan, teman-teman ya. Jadi Pak Jokowi itu perspektifnya lengkap. Perspektif pusat iya, perspektif daerah juga iya. Perspektif di tengah sebagai provinsi juga iya. Nah itu semua tentu sangat berharga dalam Pak Prabowo menavigasi pemerintahan ke depan. Ke depan seorang Prabowo ya nggak bisa dipisahkan dari Pak Jokowi, demikian pula sebaliknya. Nah upaya-upaya yang muncul sekarang ini menurut saya itu adalah bagian dari manuver politik. Kan entah dari mana tuh. Mungkin kalau ada yang menelusuri ya netizen barangkali silakan menelusuri. Ya berita mengenai Pak Jokowi tidak menghadiri pelantikan Pak Prabowo itu awalnya dari mana itu? Walaupun saya tadi buka YouTube itu saya udah lihat salah satu provokasinya memang datang dari Alifur Rahman yang notabene semenjak tahun 2023-2024 memang posisinya 03 dan menyerang 02 terus gitu. Padahal sebelumnya pendukung penuh Pak Jokowi kan? Barisan sakit hati ya kan? Ya itu tadi 2024 ini kan memperlihatkan mana pendukung Pak Jokowi asli, mana yang palsu, mana yang abal-abal gitu. Di mana logikanya? Gitu. Sekarang sebenarnya gini, ini bisa kita katakan ini sangat bodoh. Kalau yang menang Anies barangkali Pak Jokowi nggak hadir ya. Tapi nggak juga sih, saya yakin ya. Mau yang menang Anies Baswedan, mau yang menang Ganjar, Pak Jokowi juga pasti hadir. Apalagi Prabowo. Dan ada Gibran di situ.
Dan ini kan sebenarnya upaya pembohongan. Iya. Pembohongan dan pembodohan. Ya makanya saya minta sama netizen tadi, tolong dicek ya berita atau informasi mengenai ketidakhadiran Pak Jokowi di acara pelantikan tanggal 20 itu sumbernya dari mana? Tolong diruntut. Tolong dalam soal ini netizen kulik-kulik. Karena netizen kan katanya paling ahli kulik-kulik ya. Ya. Dari mana itu? Kalau media massa, berita media massa itu media massa mana? Narasumber siapa yang dia sebut? Jangan-jangan berita ini tanpa narasumber. Nah, kalau ada berita tanpa narasumber, itu berarti berita abal-abal, Bang. Karangan. Karena kan berita itu Ya. kan ada elemen yang wajib dipenuhi. 5W 1H itu. Ya, pokoknya, tapi gini, memang kita harus asumsikan bahwa menuju tanggal 20 ini, intensitas serangan politik itu dan isu politik itu akan meningkat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa yang saya sebut tadi. Cari celah tadi itu, Bang. Ya. Tuh, cari celah, ya buka-buka ruang gitu supaya ya diakomodasi oleh Pak Prabowo. Syukur-syukur ya kan, Mas Gibran nggak jadi dilantik gitu kan, masuk ada penggantinya kan begitu, Bang. Iya. Sampai ke sana ini teori anunya ini teori Konspirasi ya. konspirasi atau perencanaan politiknya itu sampai ke sana. Sekarang dari mana ceritanya bahwa seorang Gibran itu tidak akan dilantik? Itu strategi halu. Hasil pemilunya sudah jelas. Iya. Pendaftarannya dari awal sudah jelas. Partai politik yang mengusung sudah jelas. Iya. Semua keluhan-keluhan sudah diproses di Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan final mengenai sengketa pemilu. Iya. Ya kan? PT UN gagal. Belum. Oh, belum ya? PTUN ini belum. Justru sekarang ini, Bang, yang dianggap menjadi celah baru itu adalah keputusan PTUN. Nah, soal keputusan PTUN yang meminta pencalonan Gibran itu dibatalkan, itu sendiri sebetulnya kalau kita baca gugatannya gitu ya, itu sebetulnya tidak mungkin diterima juga. Pertama, Bang ya, tidak punya legal standing. Yang mengajukan PDI Perjuangan sebagai partai. Yang punya legal standing itu kalau Pilpres adalah paslon. Iya, langsung. Kalau legal standingnya aja udah nggak ketemu, nggak usah ngelihat isinya lagi, Bang. Nggak usah. Langsung dicoret. Anda ini tidak punya posisi, tidak berhak Iya. untuk mengajukan gugatan. Benar. Harus paslon. Iya, harus paslon. Yang kedua, gugatan itu ya adalah hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana semua sengketa itu final di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada ceritanya MK nanti dikoreksi oleh petun. Nggak mungkin tuh, Bang. Nggak mungkin. Kenapa bukan paslonnya Ganjar dengan Mahfud yang ngajukan ya? Nah, itu dia. Entah karena kemudian kesalahan strategi hukum, ya kan? Atau jangan-jangan dua orang yang disebut tadi tidak mau. Tidak mau. Karena mereka sudah mengucapkan selamat. Mungkin, Bang. Mungkin. Kan di pengadilan ditanya, Anda nuntut sekarang. Iya. Tapi Anda sudah ucapkan Iya. selamat. Apa maksudnya ini? Iya. Jadi intinya bahwa kemudian ada manuver ya bahwa Gibran tuh tidak bisa dilantik karena dia dibatalkan pencalonan karena keputusan PTUN. Masih ada argumentasi-argumentasi lain yang bisa kita ajukan untuk mengcounter gugatan dari PDI Perjuangan tersebut. Gitu. Nah, di luar itu juga kemudian katanya Gibran tidak bisa dilantik gara-gara urusan Fufu Fafa. Aduh, Fufu-Fafa lagi. Iya, ya katanya kalau Fufu Fafa itu Gibran berbohong, maka kemudian dia bisa dibatalkan proses pencalonannya. Ini kan semua ruang-ruang yang rasanya tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi itu diungkit-ungkit, Bang. Gitu loh. Ya, kalaupun misalnya nih ya, misalnya bahwa itu adalah Gibran, kan sekarang apakah yang disebut-sebut oleh Fufu Fafa itu merasa keberatan Ya. pada hari ini ya, terutama ya, apakah akan memperkarakan secara hukum misalnya? Kalau menurut saya sih justru arahnya ke sana. Didorong-dorong terus supaya yang disebut-sebut oleh Fufu Fafa itu, akun Fufu Fafa itu Marah, mempersoalkan secara hukum. hati. Merasa kecewa secara pribadi ya kan. Padahal Pak Prabowo selo-selo aja kan, tidak memperdulikan dan tidak pernah membahas Fufu Fafa. Emang kasihan pembenci ini super halu.
mendidih darahnya, gitu, emosional sehingga patah hubungan dengan Gibran. Iya, iya. Sebetulnya semua spekulasi, semua provokasi soal Gibran, soal Pak Jokowi itu terlalu fokus kepada dua orang ini sehingga seperti melupakan Pak Prabowo. Emangnya nih ya misalnya ya, kalau Gibran dibatalkan nih, emangnya tidak akan terjadi gejolak politik? Emangnya pendukung Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, termasuk bahkan pendukungnya Pak Prabowo, tidak akan bergejolak, tidak akan marah, Iya. tidak akan demo? Ya kan Bang? Ini silent majority loh, 58% loh. Iya, iya. Ketimbang yang merasa benar ini 16% ini sama 25%. Ini lebih besar. Iya. Itu 16 sama 25 digabung itu masih kalah dengan 02 Bang yang 58. Emangnya 58% ini nggak bisa demo, nggak bisa turun ke jalan. Yang masih solid kan yang 58%, 24% Bang, itu gini udah Bang, bola. silent majority ini disebut sebagai silent Kocar majority kacir, ya itu kan? bukan nggak ada alasannya. Ini adalah orang-orang moderat yang kalau nggak terpaksa benar nggak ngomong mereka. Mereka cukup berpendapat dalam hati. Kalaupun mereka marah, marah dalam hati. Gitu. Mereka bisa mengendalikan dirinya. Ini kalangan moderat, Bang. Pendukung 02 ini adalah kalangan moderat. Gitu. Nah, sehingga seolah-olah ketika yang di ujung kiri sama di ujung kanan ini bersuara dengan nyaring di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran dan seolah-olah itu adalah suara dari mayoritas, padahal enggak. Iya, iya. Padahal tong kosong nyaring bunyinya ya. Padahal enggak, Bang. Sebenarnya kasihan. Iya, nah saya lanjutin dikit dulu Bang ya. Kalau misalnya Mas Gibran batal, mohon maaf nih, emangnya ya politik Indonesia akan stabil? Emangnya nggak akan ada yang demo? Banyak yang demo, turun ke jalan. Nah sekarang kita lihat kacamata Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo nggak mau, tidak menghendaki hal semacam itu. Beliau mau dilantik kok tanggal 20. Emangnya kalau diganti calon wakil presiden yang baru, beliau nggak repot? Ya repot lah Bang. Ya gantinya Banyak yang lewat apa? Lewat banyak yang protes ya kan. Mungkin kalau mekanismenya barangkali ada gitu Bang ya, misalnya 2 nama diserahkan kepada Itu kan harus MPR. MPR. Iya kan? Intinya begini Bang, akan terjadi kerumitan-kerumitan dan kompleksitas politik baru gitu loh. Dan belum tentu juga yang akan yang akan terpilih itu nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Gibran. Lebih baik daripada Gibran. Nah itu kacamata itu yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Dan di forum ini kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Prabowo emang mau meninggalkan Gibran, ya? Emang Prabowo mau meninggalkan Pak Jokowi? Bang, mohon maaf nih Bang, pertemuan Prabowo dengan Bu Mega ini sampai hari ini belum terjadi. Karena apa? Karena ada permintaan untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Gitu Lucu loh. kan? Hah? Itu lucu sekali Ya. permintaannya kan? Ya, kan begini, bukan berarti kalau pertemuan nanti terjadi maka Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Iya. Ya, ini saya ulangin ya, ini penting nih. Kalau Prabowo ketemu dengan Megawati, bukan berarti karena Prabowo sudah meninggalkan Jokowi demi Megawati. Mohon maaf, Megawatinya yang menyelesaikan diri dengan Prabowo. Karena begitu. Dan Jokowi Karena di dan awal minta Jokowi. Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Akhirnya artinya Meganya yang mengalah. akhirnya Meganya yang mengalah. Ya. Tuh. Dan saya udah pernah bilang juga, pertemuan antara Prabowo dengan Mega itu harusnya dilakukan di tempatnya Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo itu sekarang presiden terpilih. Dia akan dilantik tanggal 20. Presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Pak SBY aja datang kok Ya. Kertanegara. Kenapa Ibu Mega tidak datang ke Kertanegara? Ibu Mega presiden, SBY juga presiden. 2 periode. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Mr. Q atau Mr. Kodari terkait dengan harapan-harapan, strategi-strategi busuk dari para pembenci Pak Jokowi yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi, yang ingin membatalkan pelantikan Gibran, yang menarasikan bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir di pelantikan Pak Prabowo. Ini kan harapan-harapan halu bin Bahlul dari para pembenci, teman-teman. Mereka selalu menyebarkan narasi-narasi negatif,
framing-framing negatif untuk membuat situasi politik ini tidak baik, teman-teman. Dan sepertinya ya, ini agenda antek asing. Sepertinya mereka ini antek asing, teman-teman. Para pembenci ini antek-antek asing, dibiayai asing. Karena apa? Ya, asing tidak senang kalau Indonesia ini bersatu. Dan sama seperti para pembenci ini tidak suka kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu. Ya nggak? Gimana menurut kalian, teman-teman? Ya saya tuh heran ya, apalagi ada narasi bahwa Gibran akan diganti oleh siapa? Diganti oleh Anies dan segala macam. Ini kan bukan halul lagi, tapi super halu bin super bahlul gitu ya kan? Ini nggak tahu nih dasar hukumnya seperti apa. Anies yang langsung menggantikan Gibran. Ini kan nggak masuk akal, teman-teman. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.